Shalom semuanya, nama saya Yuli Stefani dari kelas 91. Pada malam ini, saya akan membawakan materi kesehatan yang berjudul berhubungan dengan alam. Nah, apakah teman-teman mengalami hal-hal di bawah ini seperti stres, capek, dan akhirnya pun sakit? Bisa dijawab masing-masing ya, di hati masing-masing. Nah, kenapa kita harus terhubung dengan alam? Yang pertama, berada di alam mengurangi stres. Sebuah eksperimen di Jepang, para peserta ditugaskan untuk berjalan baik di hutan atau di pusat kota sambil mengukur detak jantung dan tekanan darah. Para peserta juga mengisi kuesioner tentang suasana hati mereka, tingkat stres, dan ukuran psikologis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang berjalan di hutan memiliki detak jantung yang jauh lebih rendah, yang menunjukkan lebih banyak relaksasi dan lebih sedikit stres, dan melaporkan suasana hati yang lebih baik dan tenang dibanding mereka yang berjalan di perkotaan. Yang kedua, alam membuatmu lebih bahagia. Dalam satu studi tahun 2015, ia dan rekan-rekannya secara acak menugaskan 60 peserta untuk berjalan kaki selama 50 menit baik di alam atau perkotaan. Sebelum dan sesudah berjalan, para peserta dinilai berdasarkan keadaan emosional dan ukuran kognitif mereka. Seperti seberapa baik mereka dapat melakukan tugas-tugas yang membutuhkan memori jangka pendek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang berjalan di alam mengalami lebih sedikit kecemasan, lebih sedikit perenungan atau perhatian terfokus pada aspek negatif, serta emosi yang lebih positif dibandingkan dengan berjalan kaki perkotaan. 3. Alam mengurangi kelelahan perhatian atau attention fatigue dan meningkatkan kreativitas. Dalam studi tahun 2012, ia dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa pejalan kaki dalam perjalanan backpacking atau gaya perjalanan secara mandiri selama 4 hari dapat memecahkan lebih banyak teka-teki yang membutuhkan kreativitas jika dibandingkan dengan sekelompok orang yang menunggu untuk melakukan pendakian yang sama, bahkan 47% lebih banyak. 4. Alam dapat membuatmu menjadi baik dan murah hati. Sebagai bagian dari studi mereka, para peneliti memaparkan peserta pada pemandangan alam yang kurang lebih indah secara subjektif, yang tingkat kecantikannya dinilai secara independen, dan kemudian mengamati bagaimana perilaku peserta saat memainkan 2 permainan, yaitu game diktator dan game kepercayaan yang mengukur kemurahan hati dan kepercayaan mereka masing-masing. Setelah disuguhi pemandangan alam yang lebih indah, peserta bertindak lebih murah hati dan lebih percaya pada permainan daripada mereka yang melihat pemandangan yang kurang indah. Dan efeknya tampaknya disebabkan oleh peningkatan emosi positif yang sesuai. Yang kelima, alam membuatmu merasa lebih hidup. Dengan semua manfaat berada di alam, mungkin tidak mengherankan bahwa sesuatu tentang alam membuat kita merasa lebih hidup. Berada di luar ruangan memberi kita energi, membuat kita lebih bahagia, membantu kita menghilangkan stres sehari-hari dari kehidupan yang terlalu padat, membuka pintu kreativitas, dan membantu kita bersikap baik kepada orang lain. Nah, rumah pertama Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan itu tidak menempatkan mereka di istana atau mengelilingi mereka dengan barang-barang mewah yang selama ini orang-orang ingin mendapatkannya. Tetapi Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden yang dekat dengan alam dan dalam persekutuan erat dengan penduduk surga yang kudus. Ada pepohonan dari segala jenis, banyak diantaranya syarat dengan buah-buahan yang harum dan lezat, dan juga buah berpengetahuan baik dan jahat. Pada dahan-dahannya burung-burung menyanyikan lagu pujian. Di bawah naungannya makhluk-makhluk bumi berkumpul bersama tanpa rasa takut. Adam dan Hawa dalam kemurnian mereka yang belum tercemar itu senang dengan pemandangan yang disuguhkan di Taman Eden. Allah memberi mereka tugas untuk mengusahakan, menjaga, dan memelihara taman itu. Pekerjaan itu membuat mereka senang dan membahagiakan mereka. Dan ketika ada waktu senggang, Tuhan akan bercakap-cakap dengan mereka, dan setiap hari Allah mengajarkan pengajaran-pengajarannya kepada mereka. Pemulihan hubungan dengan Allah. Di dalam alam ini senantiasa dapat ditemukan sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian kita untuk mengarahkan pikiran kepada Allah.
dikelilingi dengan hasil karyanya yang ajaib itu, pikiran kita diangkat dari hal-hal yang kelihatan kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Keindahan alam akan menuntut pikiran kita untuk merenungkan rumah semawi di mana tidak ada lagi yang merusak keelokannya, tak ada yang membuat luntur ataupun merusak, tidak ada yang menyebabkan penyakit atau kematian. Kita yang membutuhkan penyembuhan jasmani dan rohani itu harus dibawa ke dalam suatu hubungan yang erat, yaitu hubungan dengan Allah. Karena Allah yang dapat menyembuhkan baik jiwa maupun tubuh kita. Kita harus mendengar riwayat kasih Juru Selamat dan juga tentang pengampunan yang disediakan dengan bebas bagi mereka yang ingin mengakui dosa-dosanya. Pemulihan dengan alam. Alangkah menyenangkannya ketenangan dan kebebasan di pedesaan bagi para penderita yang bosan dengan kehidupan kota. Dengan gemerlapnya banyak lampu yang menyilaukan suara hiruk-pikuk di jalan raya. Betapa mereka rindu untuk melihat pemandangan di alam. Betapa gembira mereka sekiranya duduk di alam terbuka. Menikmati sinar matahari, melihat langit yang biru, menghirup kearuman pepohonan dan bunga-bunga. Ada unsur-unsur kehidupan dalam semerbaknya pohon-pohon pinus, dalam aroma pohon ara dan cemara, dan pohon-pohon lain yang juga mengandung unsur pemulihan kesehatan. Pemulihan secara alami untuk orang yang sedang sakit. Sebisa mungkin, semua orang yang berusaha memulihkan kesehatan mereka ditempatkan di lingkungan pedesaan karena mereka akan memperoleh keuntungan dari kehidupan di luar rumah. Alam adalah dokter Allah. Udara segar, langit yang cerah, sinar matahari yang cerah, bunga-bunga dan pepohonan, kebun buah-buahan, gerak badan di tengah lingkungan seperti ini, semuanya menunjang kesehatan dan memberi hidup. Mereka hanya perlu mengangkat muka untuk memandang dedaunan yang indah. Suatu perasaan kesegaran, kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian akan datang ke dalam diri mereka sementara mendengarkan hembusan angin. Semangat yang lesu bangkit kembali dan kesehatan yang memudar dipulihkan. Tanpa disadari, pikiran menjadi lebih tenang dan detak jantung menjadi jauh lebih tenang dan teratur. Sementara orang sakit bertambah kuat, mereka akan berani melangkah memetik bunga-bunga yang indah sebagai utusan-utusan kasih Allah bagi keluarganya yang menderita di bumi ini. Makin banyak pasien berada di luar rumah, makin sedikit perawatan yang mereka butuhkan. Makin menyenangkan lingkungannya, makin besarlah pengharapannya. Kelilingilah dia dengan benda-benda alami yang indah. Tempatkanlah di mana dia bisa melihat bunga-bunga yang sedang bermekaran sambil mendengarkan burung-burung yang bernyanyi. Maka hatinya akan mulai menyanyi seperti kicauan burung-burung tersebut. Kelegaan akan terasa dalam tubuh dan pikirannya, kecerdasan akan dibangkitkan, imajinasi dipertajam, dan pikiran dipersiapkan untuk menghargai keindahan firman Allah. Kegiatan dengan alam. Gerak badan di alam terbuka haruslah diresepkan sebagai salah satu kebutuhan hidup. Biarlah pasien-pasien itu menanam bunga-bunga untuk dirawat atau bekerja di kebun buah atau kebun sayur. Karena kegiatan tersebut akan mengalihkan perhatian dan juga pikiran mereka dari memikirkan penderitaan mereka. Healthcare atau lifestyle center. Sekarang banyak sekali tempat pemulihan seutuhnya di desa. Menggunakan alam sebagai lingkungan tinggal, memakan makanan alami dan gerak badan di alam, mendapatkan sinar matahari. Pelatihan menyiapkan makanan sehat secara mandiri pun menjadi bagian dari program pemulihan di alam. Nah, aku ingin ajak kalian semua untuk ingat 3 poin ini, yaitu dekatkan diri kepada Allah dan alam, mengarahkan pikiran kepada Allah, dan mendengar riwayat kasih Juru Selamat melalui alam. Sekian materi saya pada malam ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.